Hidayah iman akan didapatkan oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu juga yang dirasakan seorang wanita cantik asal Inggris. Setelah awalnya merupakan seorang wanita tomboy, kini menjadi tokoh muslimah paling terkemuka di Inggris. Sebelum kita melanjutkan pembahasan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kisah seorang mualaf asal Inggris, saat mengimani Islam diceritakan dengan begitu indah. Sosok perempuan bule ini pun tak luput dari beragam rintangan, namun hidayah didapatkannya dengan dua elemen yang diberikan Sang Pencipta. Bagaimana kisahnya? Mualaf asal Inggris Aminah Black menceritakan pengalamannya saat berhasil mendapat hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Perjalanannya bermula ketika diadopsi oleh orang tua angkatnya. Perjalanannya mencari Islam dimulai ketika Aminah berpindah ke Sheffield bersama orang tua angkatnya. Sosok orang tuanya yang merupakan seorang profesor, membuatnya mengenal beragam budaya dan agama, termasuk Islam. Selama ini Aminah yang dibesarkan sebagai seorang Kristen, selalu mempertanyakan segala hal yang ada di dalam kitab Injil, bukan perkara sejarah dan cerita Nabi, karena itu adalah kisah favoritnya, namun mengenai bukti keaslian kitab tersebut. Di kalangan teman-temannya, Aminah salah satu murid yang sangat kritis, dan banyak bertanya tentang ajaran agamanya dahulu. Sebagai seorang Kristen, saya mempertanyakan isi Bible, bukan mengenai Nabi. Saya suka cerita soal itu, tapi saya selalu mempertanyakan konsep Trinitas, katanya. Dulunya Aminah kerap beribadah di gereja Kristen, yang tidak terlalu fokus pada Bunda Maria, Yesus, dan Tuhan itu sendiri. Menurutnya, fokus ibadahnya lebih kepada ide bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Tetapi saya tidak bisa memahami konsep bahwa kenapa Sang Pencipta butuh seorang anak, bagaimana mungkin seseorang menjadi Tuhan dan anak Tuhan dalam waktu bersamaan, lalu apa yang terjadi ketika anak Tuhan mati di kayu salib, lalu di mana Tuhan kala itu, di usia belianya yang masih 17 tahun, ia pun pergi ke gereja menemui pendeta. Aminah mulai mengajukan pertanyaan tentang keaslian kitab Injil, namun setiap dia bertanya kepada pendeta, tidak pernah mendapat jawaban sehingga dirinya merasa ragu. Saya pergi ke pendeta gereja setempat, maka saya bertanya ini di dalam Bible adalah firman Tuhan, maka buktikan, tuturnya. Kemudian saya bertanya, kenapa saya harus percaya kepada Tuhan, dan kenapa saya harus percaya kitab ini? Pemuka agama itu pun menjawab, kalau saya harus percaya pada hati saya tanyakan lagi apa buktinya, tutur Aminah. Pemuka agama itu menjawab, kalau bukti itu ada dalam perasaan saya, saat itu saya masih berpikir, saya percaya pada Tuhan, tapi jika kita tak bisa membuktikan bahwa kitab itu adalah firman Tuhan, dan ada kontradiksi di dalamnya, di mana Tuhan seharusnya, imbuhnya. Menurut saya, kitab itu akan sempurna tanpa kontradiksi, maka saya pikir saya tidak bisa mengikutinya. Tambahnya lagi, namun sang pendeta tak mampu membuktikannya. Aminah beranjak keluar dari agama Kristen tanpa niatan mencari agama lain. Meski begitu ia masih mengimani keberadaan Tuhan. Perjalanannya menemui Islam dimulai saat ia memiliki sahabat seorang Muslim. Pertemanan keduanya selayaknya remaja yang gemar bersosialisasi, pergi ke tempat hiburan malam dan sebagainya, hingga suatu saat Aminah keluar dari rumah dan meninggalkan orang tua angkatnya karena suatu hal. Saya meninggalkan rumah. Semua pintu tertutup kecuali pintunya, terangnya. Menginjak usia remaja, Aminah menjadi sosok yang pemberontak. Dia lebih senang bermain bersama teman-temannya dan hobi ke klub malam. Ia juga banyak bergaul dengan orang-orang yang bermasalah. Suatu ketika Aminah dipukuli oleh preman, atas suruhan temannya yang tidak suka dengannya. Aminah babak belur dipukuli mereka, bahkan mobil dan uangnya raib dirampas. Dia pun trauma dan tidak berani tidur sendirian di sebuah kos kecil. Akhirnya salah satu temannya yang Muslim mengajak Aminah untuk tinggal bersama di rumahnya. Di usianya yang masih belia, Aminah yang juga seorang putri profesor, kerap tertarik pada satu buku. Merasa penasaran, Aminah pun bertanya tentang buku itu. Temannya memberitahu bahwa itu adalah Al-Quran yang diterjemahkan dengan bahasa Inggris oleh Yusuf Ali. Merasa familiar dengan kandungan isi di dalam Al-Quran, dia pun tidak berhenti membacanya. Berlatar belakang bacaannya dari Injil, ia membaca kisah Nabi yang sama yang disukainya.
Namun ia belum menyadari bagaimana Islam, karena sekolah di Barat selalu mengajarkan kita bahwa Islam dan Kristen adalah dua hal yang berbeda. Tuhan adalah Tuhan, Allah adalah Allah, tidak ada kesamaan, seolah ini ada dua Tuhan yang berbeda, tuturnya. Maka saat ia membaca Al-Quran, perasaan positif timbul di dalam dirinya. Hidayah katanya bisa didapat dari dua bahan utama, yang mana dua bahan utama itu tengah diraihnya. Bahan pertama adalah ilmu, kedua adalah kolbu. Anda harus punya hati terbuka dan ilmu terbuka, karena dua hal ini yang menyatu satu sama lain untuk menjemput hidayah, kesiapan iman, kesiapan memeluk Islam, ungkapnya. Setelah membaca terjemahan Al-Quran tersebut, ia banyak mengajukan pertanyaan kepada temannya. Aminah pun mempertanyakan mengenai Islam pada sahabatnya tersebut. Ia mempertanyakan bukti firman Tuhan serupa yang ia lakukan pada pendeta. Kendati begitu, sahabatnya tersebut merasa belum memahami Islam dengan baik dan sempurna, karena ia juga seorang mualaf, sehingga menawarkan Aminah menemui tetangganya yang seorang ulama. Penjelasan Al-Quran pun dijabarkan dengan baik olehnya. Di sini ia menunjukkan pada beberapa ayat Al-Quran, dia juga menunjukkan kepada saya ayat tentang embriologi manusia dalam kandungan, gunung sebagai pasak di bumi dan banyak fakta sains lain yang mendukung Al-Quran, bebernya. Saya terkagum-kagum mendengarnya, dan dia memberitahu saya kunci utamanya. Dia bilang ini semua diwahyukan kepada seorang yang buta huruf, yaitu Muhammad yang hidup di tengah gurun, 1400 tahun yang lalu, imbuhnya. Meski ilmu telah didapatkannya, Aminah belum ingin memeluk agama Islam. Proses hidayah masih berlanjut saat tetangga mualaf itu memberi film berjudul Ar-Risalah yang artinya, pesan. Awal menonton film tersebut, Aminah merasa bosan dan tak begitu tertarik. Di bagian akhir dari film, ada sebuah adegan di mana Bilal berada di atas Ka'bah, dan dia kumandangkan azan. Saya mendengar suara yang begitu luar biasa. Saya tidak mengerti satu kata pun. Setiap helai bulu tubuh saya seketika itu berdiri. Saya mengalami yang namanya bermandikan iman, terangnya. Rasanya seperti perasaan hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Di momen inilah Allah memberikan saya rasa keimanan, rasa manis iman yang Rasulullah gambarkan. Jika yang seindah ini baru saja sekadar panggilan salat, bagaimana dengan sisa Islam yang lain? Saya ingin jadi muslim sekarang. Kisahnya kala itu. Setelah itu dia pun memutuskan masuk Islam. Aminah resmi menjadi mualaf pada tahun 1992. Saya diajak ke masjid dan ucapkan syahadat. Alhamdulillah, itulah di mana perjalanan saya sebagai seorang muslim dan dakwah saya dimulai, pungkas Aminah. Namun sayang kedua orang tua angkatnya tidak setuju, sebab ibunya khawatir ketika Aminah masuk Islam, di masa depan akan ditindas oleh suaminya, tidak dibolehkan kerja, dan hanya mengurus anak, sementara sang ayah menganggap hal tersebut hanyalah sebuah fase dalam kehidupan masa remaja Aminah. Namun seiring berjalannya waktu, kedua orang tua angkatnya bisa melihat perubahan pada kepribadian Aminah, yang berubah menjadi sosok remaja yang jauh lebih baik. Dia tidak lagi keras kepala dan bahkan sangat rendah hati. Setelah itu Aminah memutuskan memperdalam pengetahuan tentang agama Islam, dengan mempelajari tentang tata cara sholat, ketika meminta kepada temannya dan sesama muslim kenalannya yang lain, untuk mengajarkan sholat kepadanya. Mereka hanya berjanji dan tidak pernah ada waktu. Sampai akhirnya Aminah menyadari tidak seharusnya bergantung pada manusia, tapi memohon petunjuk langsung kepada Allah. Maka Aminah berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam memperdalam pengetahuannya tentang Islam, termasuk membuka jalan dan memudahkannya untuk mengetahui cara melakukan sholat. Tidak lama kemudian, Aminah mendapatkan jawaban dari doanya tersebut. Ada seorang pria ras campuran yang sangat tinggi dan bertubuh kekar, yang sedang berada di dalam kotak telepon umum. Dia melihat saya, lalu tiba-tiba membuka kotak telepon dan menjulurkan kepalanya. Dia kemudian menanyakan, apakah saya muslim? Saya menjawab iya, dan saya disuruh menunggunya. Saya pun menuruti yang disuruh pria itu, jelas Aminah. Tiba-tiba pria itu memberi saya gagang telepon itu. Dia bilang, kemarilah, ini Uhti Tracy, bicaralah dengannya. Dia tidak hanya menjadi mentor dan guru saya, dia juga membuka jalan saya untuk menjadi seorang ustazah, tuturnya. Kemudian Uhti Tracy mengajarkannya sholat dan memberi buku panduan sholat.
serta mengajarkannya tentang rukun iman. Namun Aminah tidak benar-benar menunaikan sholat, karena dia merasa belum memahami tentang agama Islam. Kemudian sebuah petunjuk datang. Tiba-tiba temannya memberi kabar kalau ayahnya meninggal dunia. Aminah pun mendatangi rumah temannya yang muslim itu untuk bertakziah. Saya belum pernah menghadiri sebuah pemakaman, dan juga tidak pernah melihat orang meninggal sebelumnya. Dalam budaya Pakistan sangat berbeda. Yang mereka lakukan adalah meletakkan jenazah dalam peti mati pada sebuah ruangan rumah. Wajah jenazah tetap dibiarkan terbuka, sampai mereka menutup wajah saat akan melakukan sholat jenazah. Lalu teman saya bilang, "Masuk dan lihatlah, karena ayah saya sangat sering memikirkanmu," kata Aminah menceritakan. Dia mengaku sangat gugup ketika melihat wajah ayah dari temannya itu. Lalu siapa sangka, Aminah sangat terkejut melihat jasad itu yang meninggal dalam keadaan tersenyum dan juga memiliki wajah bercahaya. Dia memiliki senyum yang paling indah dan ada cahaya terpancar di wajahnya. Lalu saat itu Allah mengingatkan tentang masa hidup ayah temannya itu yang rajin sholat, maka senyumnya ini merupakan hasil dari sholatnya itu. Setelah saat itu saya tidak pernah melewatkan sholat, kata Aminah. Saat ini Aminah dikenal sebagai ustazah terkenal di Inggris, dan aktif di berbagai organisasi. Ia juga wanita pertama yang menjadi sopir bus yang mengenakan hijab. Semoga kisah Aminah ini bisa dijadikan pelajaran, dari wanita tomboy dan pemberontak, kini menjadi tokoh muslimah paling terkemuka di Inggris. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang wanita cantik asal Inggris, yang memutuskan menjadi seorang mualaf, setelah awalnya merupakan seorang wanita tomboy. Kini menjadi tokoh